Telepon itu berdering saat Arka masih duduk di balik meja kantornya, menatap layar komputer yang penuh angka dan laporan. Jam menunjukkan pukul 21.43, waktu ketika sebagian besar karyawan sudah pulang. Ia sengaja tinggal lebih lama, mengejar target yang tak pernah benar-benar selesai. Nama yang tertera di layar ponsel membuat jantungnya berhenti sepersekian detik. Nomor tetangga lama dari desa. Mas Arka. Suara di seberang terdengar ragu dan berat. Ibu panjenengan, kondisinya makin lemah. Sudah beberapa hari ini sering ngelantur. Dokter bilang sebaiknya keluarga dekat mendampingi. Kata-kata itu terasa seperti palu godam yang menghantam dadanya. Ruangan kantor yang terang mendadak terasa sempit. Arka tak ingat bagaimana percakapan itu berakhir. Ia hanya duduk terpaku, menatap pantulan wajahnya di layar hitam ponsel, pucat, lelah, dan asing. Selama ini ia selalu berkata pada dirinya sendiri bahwa ia bekerja demi ibunya. Demi biaya hidup, demi obat-obatan, demi masa tua yang layak. Tapi kenyataannya, sudah hampir setahun ia tak pulang. Ia terlalu sibuk mengejar promosi, rapat, dan bonus akhir tahun. Malam itu, untuk pertama kalinya, Jakarta terasa seperti kota yang dingin dan kejam. Keputusan Arka datang lebih cepat dari yang ia kira. Keesokan paginya, ia mengajukan pengunduran diri. Atasannya terkejut, mencoba menahannya dengan tawaran cuti panjang dan kenaikan jabatan yang hampir pasti. Namun Arka hanya menggeleng. Ada sesuatu dalam dadanya yang terus mendesak, perasaan bersalah yang berubah menjadi ketakutan, takut terlambat. 3 hari kemudian, hidupnya yang mapan ia tinggalkan begitu saja. Bus antar kota melaju pelan menembus jalan berkelok menuju pegunungan. Dari balik kaca jendela, Arka memandang kabut yang turun perlahan, menelan pepohonan dan rumah-rumah kecil di kejauhan. Udara di dalam bus terasa lebih dingin dari biasanya, meski pendingin tak terlalu kencang. Penumpang lain diam, sebagian tertidur, sebagian memeluk jaket tebal. Semakin mendekati desa, sinyal ponsel menghilang. Lampu-lampu jalan jarang terlihat. Kabut semakin tebal, seperti tirai putih yang sengaja diturunkan untuk menutupi sesuatu. Ada perasaan aneh yang merayap di tengkuk Arka. Ia tak bisa menjelaskannya, tapi desa itu, tempat ia dilahirkan dan dibesarkan, kini terasa asing. Seolah-olah ia bukan sedang pulang, melainkan memasuki wilayah yang tak lagi mengenalnya. Bus berhenti di sebuah pertigaan kecil. Sopir memberi isyarat singkat. Sampai sini saja, Mas. Arka turun, menenteng tas ransel dan koper kecil. Jalanan tanah membentang di depannya, basah dan licin. Rumah-rumah penduduk berdiri berjauhan, sebagian gelap, sebagian hanya diterangi lampu temaram. Tak ada suara jangkrik, tak ada gonggongan anjing. Hanya angin dingin yang berdesir, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang samar, seperti bau daun tua yang membusuk. Langkah Arka terasa berat, bukan karena lelah, melainkan karena perasaan tidak nyaman yang terus menempel. Saat akhirnya ia sampai di rumah ibunya, lampu ruang tengah masih menyala. Pintu tak terkunci. Di dalam, aroma minyak kayu putih bercampur dengan bau obat-obatan menyeruak. Ibunya terbaring di dipan kayu, tubuhnya tampak lebih kurus dari yang Arka ingat. Napasnya pendek dan teratur, namun wajahnya pucat. Ibu, suara Arka tercekat. Kelopak mata wanita tua itu bergetar, lalu perlahan terbuka. Ia menatap Arka lama, terlalu lama, seolah memastikan sosok di hadapannya nyata. Bibirnya bergerak, membentuk senyum tipis. Kamu, akhirnya pulang. Arka menggenggam tangan ibunya. Dingin. Terlalu dingin untuk ukuran tubuh manusia hidup. Ia mencoba menepis pikiran buruk itu, menyalahkan udara pegunungan yang memang menusuk tulang. Malam itu, Arka tidur di kamar lamanya. Kamar yang dulu terasa sempit kini terasa asing. Dinding kayu berderit pelan setiap kali angin menerpa. Cahaya bulan menyelinap melalui celah jendela, membentuk bayangan aneh di lantai. Entah berapa lama ia terlelap. Dalam tidurnya, Arka bermimpi berada di sebuah tempat yang luas dan gelap. Udara sangat dingin, membuat napasnya berembun. Di sekelilingnya tergantung daun-daun tembakau kering, bergoyang perlahan meski tak ada angin. Bau tajam menusuk hidungnya. Dari kejauhan, terdengar suara langkah menyeret. Seseorang,
atau sesuatu, berdiri di ujung ruangan. Sosok itu tinggi, membungkuk, wajahnya tertutup bayangan. Saat Arka mencoba bergerak, kakinya terasa berat, seolah lantai mencengkeramnya. "Pulangmu, terlalu cepat." Suara itu parau dan dalam. Arka terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ruangan gelap, tapi udara terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Ia menarik selimut, mencoba menenangkan diri. Di luar, kabut menyelimuti halaman rumah, bahkan di tengah malam. Dan tanpa Arka sadari, dari kejauhan, entah dari arah kebun atau hutan, terdengar suara samar seperti bisikan panjang, seolah menyambut kepulangannya. Malam pertama di tanah kelahiran pun berlalu, meninggalkan firasat yang kelak akan terbukti. Kepulangannya bukanlah awal dari ketenangan, melainkan langkah pertama menuju teror yang telah lama menunggunya. Waktu berjalan pelan di desa, seolah enggan bergerak maju. 2 bulan sejak Arka pulang, rutinitasnya hanya berkisar antara rumah, puskesmas, dan kamar sempit tempat ibunya terbaring. Setiap pagi ia bangun sebelum matahari muncul, menyiapkan air hangat, menumbuk obat, lalu duduk di samping dipan kayu sambil menunggu ibunya terjaga. Tak ada lagi suara notifikasi email kantor, tak ada rapat daring, tak ada target. Yang ada hanya bunyi jam dinding tua yang berdetak terlalu keras di telinga. Tabungannya menyusut lebih cepat dari yang ia perkirakan. Setiap lembar uang yang keluar terasa seperti sayatan kecil di dadanya. Biaya obat ibunya tak pernah benar-benar murah, apalagi sejak dokter menyarankan pemeriksaan tambahan di kota kecamatan. Arka mencoba menghitung ulang sisa uangnya setiap malam, mencoret angka-angka di kertas lusuh, berharap hitungannya keliru. Namun hasilnya selalu sama, tak cukup lama untuk bertahan. Ia mulai merasa bersalah setiap kali memandang wajah ibunya. Perempuan tua itu sering memintanya untuk kembali bekerja ke kota, meski suaranya lemah dan terputus-putus. "Ibu, nggak apa-apa sendiri," katanya suatu malam. Arka hanya tersenyum dan menggeleng, menelan rasa sesak yang naik ke tenggorokannya. Ia tahu ibunya berbohong demi dirinya, dan itu membuat rasa bersalahnya semakin berat. Hari-hari di desa terasa hening dengan cara yang menekan. Tetangga sesekali datang menjenguk, membawa makanan atau sekadar bertanya kabar. Namun setelah mereka pergi, kesunyian kembali menutup rumah itu seperti selimut basah. Pada malam hari, angin pegunungan menerobos celah-celah dinding, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Arka sering terjaga, mendengarkan napas ibunya yang kadang terputus, kadang terlalu pelan hingga membuatnya panik. Mimpi buruk itu kembali beberapa kali. Gudang gelap, daun tembakau menggantung, bau tajam yang membuat dada sesak. Setiap kali terbangun, Arka merasa tubuhnya lebih lelah daripada sebelum tidur, seolah sebagian energinya tertinggal di mimpi itu. Ia mulai mencari pekerjaan. Setiap pagi, Arka berkeliling desa, menanyakan lowongan ke bengkel kecil, toko kelontong, hingga pabrik pengolahan hasil tani di kecamatan. Jawabannya selalu sama, belum butuh orang, atau upahnya terlalu kecil untuk menutupi kebutuhan pengobatan ibunya. Beberapa orang menatapnya dengan pandangan aneh, seolah kehadirannya membawa beban yang tak ingin mereka tanggung. Suatu siang, saat matahari tertutup kabut tipis, Arka bertemu Rendra di warung kopi pinggir jalan. Rendra adalah teman lamanya, seseorang yang dulu sering ia ajak bermain ke sawah dan sungai. Wajah Rendra kini terlihat lebih tua dari usianya, kulitnya legam oleh matahari, matanya cekung. Namun senyumnya masih sama, senyum yang dulu membuat Arka merasa desa ini tak pernah benar-benar menolaknya. "Kamu kelihatan kurusan," kata Rendra sambil menyeruput kopi hitamnya. Arka tertawa kecil, hambar. "Kamu juga." Percakapan mereka mengalir canggung pada awalnya, membahas hal-hal ringan yang tak benar-benar ingin dibahas. Hingga akhirnya Rendra menatap Arka lebih serius. "Aku dengar kamu belum kerja." Arka mengangguk pelan. Tak ada gunanya menyangkal. Rendra terdiam sejenak. Jari-jarinya mengetuk gelas kopi. "Sebenarnya, ada satu pekerjaan. Nggak banyak orang mau." Kalimat itu membuat Arka menegakkan punggungnya. Ada harapan kecil yang menyelinap, meski ia berusaha menekannya. "Pekerjaan apa?" "Sopir pribadi," jawab Rendra. "Juragan tembakau." Nama itu membuat suasana di warung berubah, meski hanya sebentar. Beberapa orang menoleh,
lalu kembali pada urusan masing-masing. Rendra merendahkan suaranya. Namanya Tuan Hadi. Orangnya kaya, kebun tembakaunya luas. Bayarannya lumayan. Tapi, Rendra berhenti, seperti mencari kata yang tepat. Orangnya nggak banyak bicara. Dan tempat kerjanya agak sepi. Arka tak langsung menjawab. Dalam benaknya, bayangan gudang gelap dari mimpinya melintas sekilas. Ia menggeleng pelan, mencoba menepisnya. Kerjaannya jelas, tanyanya akhirnya. Antar jemput, nganter ke kebun, kadang ke pasar. Nggak aneh-aneh, kata Rendra cepat, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri. Kamu cocok. Orang kota, nyetir rapi. Arka memandang keluar warung. Kabut kembali turun, menelan jalanan. Ia memikirkan ibunya yang membutuhkan obat, rumah yang makin sunyi, dan kertas catatan keuangan yang semakin penuh coretan merah. Ia tahu ini bukan pilihan ideal. Namun pilihan lain hampir tak ada. Kapan aku bisa ketemu dia? Tanya Arka pelan. Rendra tersenyum tipis, namun ada sesuatu di balik matanya, sesuatu yang tak bisa Arka baca. Besok pagi, aku antar. Saat Arka pulang ke rumah sore itu, langkahnya terasa lebih berat. Ia duduk di samping ibunya, menyuapkan bubur dengan hati-hati. Ibu Sari menatapnya lama, lalu bertanya pelan, "Kamu dapat kerja?" Arka terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Belum, Bu. Tapi, mungkin sebentar lagi." Ibunya tersenyum, senyum yang rapuh namun penuh harap. "Hati-hati ya, Nak." Malam itu, Arka kembali bermimpi. Ia melihat sebuah mobil hitam berhenti di depan gudang besar. Pintu terbuka sendiri. Dari dalam, udara dingin mengalir keluar, menyentuh wajahnya. Seseorang berdiri di balik pintu, tak terlihat jelas, hanya matanya yang memantul cahaya pucat. "Kerja itu, ada harganya," suara itu berbisik. Arka terbangun dengan jantung berdegup kencang. Di luar, angin berdesir lebih kencang dari biasanya. Kabut menekan jendela, seolah ingin masuk. Dan di dalam dadanya, harapan kecil yang baru tumbuh bercampur dengan firasat gelap yang tak bisa ia jelaskan, bahwa pekerjaan ini mungkin akan menuntut lebih dari sekadar tenaga dan waktu. Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Arka berdiri di tepi jalan desa dengan jaket tipis yang terasa tak cukup menahan dingin. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 6:10 ketika sebuah mobil hitam muncul dari balik kabut, melaju pelan seolah menyusuri jalan dengan hati-hati. Mobil itu berhenti tepat di depannya tanpa suara klakson. Rendra turun dari kursi penumpang dan memberi isyarat singkat. "Itu mobilnya." Arka mengangguk. Dadanya terasa mengencang tanpa alasan jelas. Mobil itu bersih berlebihan. Cat hitamnya memantulkan cahaya pucat pagi, seperti permukaan air yang dalam dan tenang. Tak ada hiasan, tak ada stiker. Kaca jendelanya gelap. Pintu belakang terbuka. Seorang pria turun dengan gerakan tenang dan terukur. Tubuhnya tinggi, kurus, mengenakan kemeja lengan panjang warna abu-abu tua dan celana kain hitam. Rambutnya disisir rapi ke belakang, hampir tanpa helaian yang keluar dari tempatnya. Wajahnya pucat, nyaris tanpa ekspresi, matanya kecil dan tajam, seperti selalu menimbang sesuatu di hadapannya. "Ini Arka," kata Rendra, "yang saya ceritakan kemarin." Pria itu menatap Arka tanpa berkedip lebih lama dari yang seharusnya. Tatapannya membuat Arka merasa seolah sedang dilihat bukan sebagai manusia, melainkan barang yang sedang dinilai kelayakannya. "Tuan Hadi," ucap pria itu akhirnya, singkat dan datar. Arka menunduk sopan. "Arka, Pak." Tak ada jabat tangan. Tak ada basa-basi. Tuan Hadi hanya mengangguk sekali, lalu membuka pintu depan mobil. "Kamu bisa nyetir?" "Iya." "Masuk." Perintah itu terdengar seperti ketetapan, bukan permintaan. Sepanjang perjalanan, Tuan Hadi nyaris tak berbicara. Rendra duduk di kursi belakang, tampak gelisah. Arka menyetir dengan hati-hati, mengikuti petunjuk singkat yang diberikan juragannya. Jalanan makin sempit, berkelok, dan menanjak. Kabut menyelimuti pepohonan, membuat dunia di luar mobil terasa terpotong-potong, muncul dan menghilang tanpa pola. Arka memperhatikan dari kaca spion.
Tuan Hadi duduk tegak, kedua tangannya bertumpu di paha, matanya menatap lurus ke depan. Tak ada ponsel, tak ada jam tangan. Seolah waktu tak berlaku baginya. Sesampainya di sebuah area luas di lereng bukit, mobil berhenti. Hamparan kebun tembakau terbentang sejauh mata memandang. Daun-daunnya lebar dan hijau gelap, basah oleh embun. Udara di sana lebih dingin, lebih berat. Beberapa pekerja terlihat di kejauhan. Mereka bergerak perlahan, hampir tanpa suara. Tak terdengar tawa, obrolan, atau teriakan instruksi seperti yang biasa Arka lihat di tempat kerja lain. Yang ada hanya langkah kaki di tanah basah dan gesekan daun tembakau yang disentuh tangan. Tuan Hadi turun dari mobil. Ikut. Arka dan Rendra mengikutinya menyusuri kebun. Setiap kali mereka berpapasan dengan pekerja, orang-orang itu menunduk dalam-dalam, nyaris membungkuk. Tak satu pun dari mereka menatap wajah Tuan Hadi. Tak satu pun menyapa. Pak, Arka memberanikan diri bertanya, jam kerjanya bagaimana? Tuan Hadi tak langsung menjawab. Ia berhenti di depan sebuah bangunan kayu besar di ujung kebun. Gudang tembakau. Dindingnya gelap, kayunya tua dan menghitam oleh usia. Pintu gesernya tertutup rapat. Kamu antar saya ke kebun dan gudang, katanya akhirnya. Ikut jadwal saya. Jangan banyak tanya. Nada suaranya tetap datar, tapi ada tekanan halus yang membuat Arka mengangguk tanpa bantahan. Di dalam gudang, udara terasa berbeda. Lebih dingin, lebih lembab. Daun-daun tembakau tergantung berjajar rapi dari langit-langit, membentuk lorong-lorong sempit. Bau tajam menusuk hidung, campuran antara daun kering, tanah, dan sesuatu yang pahit. Arka merasakan tengkuknya merinding. Beberapa pekerja berada di dalam, memeriksa daun atau memindahkannya dengan gerakan lambat. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Saat Arka melintas, mereka hanya menunduk, seolah takut melakukan kontak mata. Apakah mereka? Arka berhenti bicara. Ia tak tahu harus menyelesaikan pertanyaannya bagaimana. Mereka kerja, potong Tuan Hadi singkat. Itu cukup. Sore itu, Arka resmi diterima bekerja. Tak ada kontrak tertulis. Tak ada penjelasan detail. Hanya gaji yang disebutkan sekali, angka yang membuat Arka menghela napas lega. Cukup untuk menutup biaya obat ibunya, setidaknya untuk beberapa waktu. Namun kelegaan itu tak sepenuhnya mengusir rasa tidak nyaman. Hari-hari berikutnya, Arka mulai menjalani rutinitas barunya. Setiap pagi ia menjemput Tuan Hadi, mengantarnya ke kebun, gudang, atau pasar di kota kecil beberapa kilometer dari desa. Tuan Hadi selalu duduk diam, jarang berbicara kecuali memberi perintah singkat. Kadang ia menatap keluar jendela dengan pandangan kosong, kadang memejamkan mata seolah tidur, tapi napasnya terlalu teratur untuk seseorang yang benar-benar terlelap. Arka memperhatikan satu hal yang konsisten, kebisuan. Para pekerja tak pernah berbicara di hadapan Tuan Hadi. Bahkan saat istirahat, mereka makan dengan kepala tertunduk, saling berjauhan. Tak ada rokok, tak ada obrolan ringan. Jika Arka mencoba menyapa, mereka hanya mengangguk singkat, lalu menjauh. Suatu kali, Arka mendengar suara berbisik di dalam gudang. Ia menoleh, namun yang dilihatnya hanya daun tembakau yang bergoyang pelan, padahal pintu tertutup dan tak ada angin. Pak, katanya pada Tuan Hadi, apa gudang ini selalu sedingin ini? Tuan Hadi berhenti berjalan dan menoleh perlahan. Tatapannya menusuk, membuat Arka menyesal telah membuka mulut. Biasakan, katanya. Ada tempat yang memang tidak suka ramai. Kata-kata itu terngiang lama di kepala Arka. Malam harinya, saat ia pulang ke rumah ibunya, tubuhnya terasa lelah tak wajar. Bukan lelah fisik, melainkan lelah yang seolah datang dari dalam. Ia tidur lebih awal, namun kembali bermimpi. Ia melihat deretan pekerja berdiri diam di dalam gudang, wajah mereka tanpa mata, mulut mereka tertutup jahitan kasar. Di ujung ruangan, Tuan Hadi berdiri membelakangi mereka, memegang sesuatu yang tak terlihat jelas. Diam itu, aman, suara Tuan Hadi bergema di mimpi itu. Arka terbangun dengan napas terengah. Dari luar jendela, kebun tembakau tampak gelap dan sunyi, diselimuti kabut yang bergerak perlahan. Hari pertamanya sebagai sopir juragan tembakau telah berlalu.
Dan tanpa ia sadari sepenuhnya, Arka telah melangkah lebih jauh ke dalam dunia yang menuntut lebih dari sekadar kepatuhan, dunia yang menghargai kebisuan, dan menghukum siapapun yang terlalu banyak bertanya. Kabut turun sejak pagi, lebih tebal dari hari-hari sebelumnya. Arka menurunkan kecepatan mobil saat roda-roda melewati jalan tanah yang licin menuju gudang paling ujung kebun. Pepohonan di kiri kanan tampak seperti bayangan pucat yang berdiri diam, seolah mengawasi setiap gerakan. Dari kursi depan, Tuan Hadi tak mengucap sepatah kata pun sejak mereka berangkat. Tatapannya lurus ke depan. Wajahnya datar seperti batu yang telah lama terkubur. Setibanya di depan gudang tua itu, Tuan Hadi turun tanpa menoleh. Pintu kayu besar berderit saat ia mendorongnya sedikit, lalu berhenti. Ia menoleh pada Arka, matanya menyipit. "Tunggu di sini," katanya singkat. "Jangan masuk. Jangan pergi." Arka mengangguk. Mobil dimatikan. Tuan Hadi menghilang ke dalam gudang. Pintu ditutup kembali dengan suara berat yang menggema di udara lembab. Kesunyian langsung menelan tempat itu. Gudang tersebut berdiri terpisah dari bangunan lain, lebih dekat ke hutan pinus yang menjulang gelap. Kabut merayap rendah, menutup kaki-kaki gudang seperti air keruh yang merembes pelan. Arka duduk di kursi sopir, mencoba menghangatkan tangan dengan menggosokkannya satu sama lain. Udara terasa menusuk, dingin yang bukan sekadar suhu, melainkan seperti merayap masuk ke tulang. Waktu berjalan lambat, terlalu lambat. Tak ada suara pekerja, tak ada angin, bahkan burung pun tak terdengar. Arka mulai merasa seolah dunia di sekitarnya berhenti bergerak. Ia turun dari mobil, berdiri di dekat pintu gudang, menjaga jarak seperti yang diperintahkan. Saat itulah ia mendengar suara langkah, pelan, terseret, seperti kaki tua yang diseret di tanah basah. Arka menoleh cepat. Dari balik kabut, muncul sosok seorang kakek tua. Tubuhnya bungkuk, rambutnya putih kusut, kulitnya keriput dan kecoklatan. Ia mengenakan pakaian lusuh berwarna coklat tanah, terlalu tipis untuk udara sedingin itu. Matanya cekung namun tajam, memandang Arka seolah telah lama mengenalnya. "Kamu, yang baru," kata kakek itu dengan suara serak. Arka menelan ludah. "Iya, Kek. Saya sopir." Kakek itu mendekat. Langkahnya pelan tapi pasti. Setiap langkahnya seperti membuat udara di sekitarnya semakin dingin. Ia berhenti tepat di depan Arka, terlalu dekat. Bau tanah basah dan daun tua tercium kuat. "Kamu seharusnya tidak di sini," katanya lirih. Arka terdiam. Ada getaran aneh di dadanya. "Maksudnya?" Kakek itu menoleh ke pintu gudang, lalu kembali menatap Arka. "Tempat ini minta bayaran. Selalu." Nada suaranya membuat bulu kuduk Arka berdiri. "Bayaran apa, Kek?" Kakek itu tersenyum tipis, senyum yang tak membawa kehangatan. "Darah. Waktunya. Tergantung harinya." "Harinya?" Arka mengulang, jantungnya berdegup lebih cepat. "Hari yang tidak boleh dilewati dengan polos," jawab kakek itu. "Hari ketika pintu dibuka lebih lebar dari biasanya." Sebelum Arka sempat bertanya lagi, suara gesekan keras terdengar dari dalam gudang. Kakek itu tersentak, wajahnya berubah tegang. "Ingat," katanya cepat, "kalau kabut turun dan bau menyengat, jangan percaya siapapun, terutama orang hidup." Lalu, secepat kemunculannya, kakek itu berbalik dan berjalan menjauh, tubuhnya perlahan ditelan kabut. Arka berdiri terpaku, napasnya memburu. Ia ingin memanggil, tapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Pintu gudang terbuka tak lama kemudian. Tuan Hadi keluar, wajahnya tetap datar. Tatapannya langsung tertuju pada Arka. "Ada yang kesini?" tanyanya. Arka ragu sepersekian detik. Entah mengapa, ia merasa mengatakan yang sebenarnya bukan pilihan bijak. "Tidak, Pak." Tuan Hadi menatapnya lama, seolah mencari retakan dalam jawaban itu. Lalu ia mengangguk singkat. "Bagus." Perjalanan pulang terasa lebih sunyi dari biasanya. Kabut semakin tebal. Jarak pandang hanya beberapa meter. Di tengah perjalanan, Arka melihat sesuatu di sisi jalan. Sosok perempuan berdiri di antara pohon-pohon tembakau.
Ia mengenakan gaun putih panjang yang tampak kotor di bagian bawahnya. Rambutnya hitam panjang, menutupi sebagian wajahnya. Ia berdiri diam, terlalu diam untuk manusia hidup. Arka mengerem refleks. Mobil berhenti mendadak. "Pak!" Suaranya gemetar. "Ada orang." "Tancap gas," potong Tuan Hadi tanpa menoleh. Arka kembali menatap ke arah perempuan itu. Kabut bergerak, dan dalam sekejap sosok itu menghilang, seolah tak pernah ada. Jantung Arka berdegup keras, telapak tangannya basah oleh keringat dingin. Ia menuruti perintah, melajukan mobil. Dari kaca spion, ia merasa, bukan melihat, tapi merasa, ada sesuatu yang berdiri di belakang, mengawasi mereka pergi. Malam itu, Arka pulang dengan kepala penuh. Kata-kata kakek tua itu terus terngiang. Darah. Hari terlarang. Bayaran. Ia mencoba mengabaikannya, menyalahkan dingin dan kelelahan. Namun saat ia hendak tidur, bau samar tercium di kamarnya, bau yang sama seperti di gudang. Pahit. Menyengat. Seperti dupa yang terbakar perlahan. Dalam mimpinya, ia melihat kabut menyelimuti gudang. Di lantai, ada jejak darah yang mengalir pelan menuju pintu. Dan di ujung lorong, perempuan berbaju putih itu berdiri, menatapnya tanpa mata. Saat Arka terbangun dengan jeritan tertahan, satu hal menjadi jelas di benaknya. Gudang itu bukan sekadar tempat menyimpan tembakau. Ia adalah mulut yang menunggu, dan suatu hari, ia akan meminta bagian yang tak bisa dikembalikan. Hari Kamis datang dengan cara yang aneh. Arka menyadarinya bukan karena kalender atau perubahan cuaca, melainkan dari sikap Tuan Hadi yang selalu berbeda sejak pagi. Jika pada hari-hari lain juragan tembakau itu hanya diam dan dingin, setiap Kamis ia menjadi lebih tertutup, lebih tegang, seolah membawa beban tak kasat mata di pundaknya. Pagi itu, Tuan Hadi keluar rumah lebih awal dari biasanya. Ia sudah berdiri di depan mobil saat Arka tiba, mengenakan kemeja hitam dan celana gelap tanpa noda sedikitpun. Matanya cekung, namun berkilat dengan cara yang membuat Arka tak nyaman. "Ke pasar," katanya singkat. Tak ada tujuan lain yang disebutkan. Mobil melaju menembus kabut yang belum sepenuhnya terangkat. Pasar tradisional di kota kecil itu mulai ramai ketika mereka tiba. Bau sayur, tanah basah, dan ikan segar bercampur menjadi satu. Tuan Hadi turun sendiri, menyuruh Arka menunggu di dalam mobil. Arka memperhatikan dari balik kaca. Ia melihat Tuan Hadi berhenti di beberapa lapak, namun bukan membeli bahan makanan seperti orang kebanyakan. Ia berbicara singkat dengan pedagang tertentu, orang-orang tua, wajah mereka keras, tatapan mereka cepat berpaling. Setiap transaksi diakhiri dengan satu benda yang sama, kantong plastik hitam, tebal, diikat rapat. Bukan 1, 2, 3 kantong. Tuan Hadi kembali ke mobil, meletakkan kantong-kantong itu di bagasi tanpa sepatah kata pun. Saat pintu bagasi tertutup, terdengar suara lembek di dalamnya, seolah sesuatu bergeser. Arka menelan ludah. "Langsung ke kebun, Pak." "Gudang," jawab Tuan Hadi. "Yang lama." Gudang paling ujung. Kabut kembali turun saat mereka mendekat. Udara terasa lebih berat dari biasanya. Begitu mobil berhenti, bau itu langsung tercium. Dupa. Menyengat. Pahit. Seperti sesuatu yang dibakar terlalu lama hingga menghitam. Tuan Hadi mengangkat kantong-kantong plastik hitam itu dengan kedua tangan, seolah beratnya tak wajar. "Tunggu," katanya pada Arka. "Kalau dengar apapun, tetap di luar." Ia masuk ke gudang. Pintu ditutup. Arka berdiri sendirian di luar, diapit kabut dan kesunyian yang menekan telinga. Bau dupa semakin kuat, membuat kepalanya sedikit pening. Dari dalam gudang terdengar suara samar, bukan suara langkah, melainkan seperti desisan rendah, bergulung-gulung, diselingi bunyi gesekan kayu. Waktu terasa memanjang tanpa batas. Arka mencoba fokus pada napasnya, tapi udara yang ia hirup terasa dingin dan pahit. Tiba-tiba, ia merasa seolah ada yang berdiri di belakangnya. Ia berbalik cepat. Tak ada siapapun. Namun kabut di belakang gudang tampak bergerak, membentuk pusaran kecil. Dari dalamnya, terdengar bisikan. Pelan, tak jelas. Seperti banyak suara yang berusaha berbicara bersamaan, namun terhalang sesuatu.
Belum. Arka mundur selangkah. Jantungnya berdegup keras. Ia menutup telinga, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya angin dan kelelahan. Namun bisikan itu tetap ada, kini terasa lebih dekat, lebih personal. Kurang satu. Pintu gudang terbuka mendadak. Arka tersentak. Tuan Hadi keluar dengan wajah lebih pucat dari sebelumnya. Di dahinya, keringat dingin mengalir. Kantong-kantong plastik hitam itu sudah tak terlihat. Kita pulang, katanya singkat. Dalam perjalanan kembali, Arka merasa tubuhnya tak enak. Kepalanya berat, pandangannya sesekali berkunang. Udara di dalam mobil terasa lebih dingin, meski jendela tertutup. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan bergerak di kursi belakang, bayangan yang menghilang setiap kali ia menoleh. Malam itu, Arka tak bisa makan. Tubuhnya menggigil meski ia berselimut tebal. Sendi-sendinya terasa nyeri, seperti habis bekerja berat seharian. Ibunya menyentuh keningnya dan mengernyit. "Kamu dingin sekali," bisik Ibu Sari. Seperti orang kehujanan. Arka hanya tersenyum lemah. Saat malam semakin larut, bisikan itu kembali. Kali ini bukan dari luar jendela, melainkan dari dalam rumah. Dari sudut-sudut gelap, dari celah dinding, dari bawah dipan ibunya. Suara-suara rendah yang saling tumpang tindih, menyebut kata-kata yang tak sepenuhnya ia pahami. Kamis. Arka menutup mata, menekan telinganya dengan bantal. Namun suara itu tak berasal dari udara. Ia merasa bisikan itu datang dari dalam tubuhnya sendiri, dari dadanya, dari perutnya yang terasa kosong dan dingin. Dalam setengah sadar, ia bermimpi. Ia melihat gudang tua itu terbuka lebar. Di dalamnya, kantong-kantong plastik hitam tersusun rapi, masing-masing menggelembung pelan, seolah bernapas. Bau dupa memenuhi udara, membuat matanya perih. Di tengah ruangan, ada lingkaran hitam di lantai, lengket, basah. Seseorang berbisik di belakangnya. Ini baru permulaan. Arka terbangun dengan jeritan tertahan. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Tenggorokannya kering, lidahnya pahit. Ia mencoba bangkit, namun kepalanya berputar dan tubuhnya limbung. Di luar, malam Kamis telah berlalu, berganti Jumat dini hari. Kabut masih menggantung rendah, menutupi kebun tembakau seperti kain kafan. Dan untuk pertama kalinya sejak ia menerima pekerjaan itu, Arka menyadari satu hal yang membuat dadanya semakin sesak. Setiap Kamis, sesuatu di dalam dirinya seperti diambil sedikit demi sedikit. Bukan daging, bukan darah, melainkan tenaga dan kesadarannya sendiri. Seolah ada tangan tak terlihat yang mulai menghitung, memastikan jumlahnya kelak cukup untuk dibayar lunas. Hari itu terasa lebih gelap meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Sejak pagi, Arka sudah merasakan sesuatu yang tidak beres. Tubuhnya masih lemah sisa malam Kamis sebelumnya. Kepalanya berat seperti diisi kabut. Namun Tuan Hadi memintanya bersiap lebih awal. Nada suaranya tidak berubah, tetap datar, tetapi ada tekanan halus yang membuat Arka tak berani bertanya banyak. "Kita keluar agak jauh," kata Tuan Hadi sambil masuk ke mobil. "Lewat jalur hutan." Arka mengangguk, menyalakan mesin. Mobil bergerak meninggalkan kebun tembakau, menembus jalan tanah yang semakin menyempit. Pepohonan pinus dan bambu rapat di kiri kanan. Ranting-rantingnya saling bertaut di atas jalan seperti membentuk lorong alami. Cahaya matahari tersaring dedaunan, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak tak menentu di permukaan tanah. Semakin jauh mereka masuk, sinyal ponsel Arka menghilang. Udara menjadi lebih dingin dan lembab. Arka mencium bau tanah basah yang kuat, bercampur aroma jamur dan daun busuk. Tak ada rumah, tak ada kebun. Hanya hutan yang seolah tak berujung. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah kecil yang nyaris menyatu dengan hutan. Dindingnya dari anyaman bambu tua, atapnya rendah dan ditutupi lumut. Di sekeliling rumah, tergantung benda-benda aneh. Botol kaca berisi cairan keruh, ikatan akar, tulang-tulang kecil yang tak jelas berasal dari hewan apa. "Turun," kata Tuan Hadi. Arka mengikuti dengan ragu. Begitu kakinya menginjak tanah, hawa dingin langsung menjalar naik, membuatnya menggigil. Pintu rumah terbuka sebelum mereka mengetuk. Seorang pria tua berdiri di ambang pintu. Tubuhnya kecil dan kurus,
punggungnya membungkuk. Rambutnya panjang dan memutih, tergerai tak terurus hingga melewati bahu. Kulitnya keriput dan kusam, namun mata itu, tajam dan hidup, berkilat dengan cara yang membuat Arka merasa sedang ditelanjangi sampai ke isi kepalanya. Sudah datang, kata pria tua itu, suaranya serak namun mantap. Masuk. Ki Kuncung, ujar Tuan Hadi singkat, seperti memperkenalkan nama yang tak perlu dijelaskan. Di dalam rumah, udara terasa pengap meski dingin. Asap tipis mengepul dari sebuah tungku kecil di sudut ruangan, membawa bau kemenyan dan rempah pahit. Dinding dipenuhi coretan simbol-simbol aneh, sebagian tampak seperti huruf Jawa kuno, sebagian lagi tak pernah Arka lihat sebelumnya. Ki Kuncung duduk di tikar lusuh, bersila. Tuan Hadi duduk di depannya tanpa diminta. Arka ragu sejenak, lalu ikut duduk di sisi, sedikit di belakang. Ki Kuncung menatap Arka lama sekali. Terlalu lama. Ini orangnya? Tanyanya pelan. Tuan Hadi mengangguk. Seperti yang saya bilang. Ki Kuncung tersenyum tipis, memperlihatkan gigi-giginya yang menguning. Bersih, gumamnya. Belum tercemar perjanjian. Belum ditandai. Arka merasa tengkuknya panas. Maaf, Ki, maksudnya apa? Tak ada yang menjawab langsung. Ki Kuncung mengambil sebuah mangkuk tanah liat, menuangkan cairan bening dari botol kecil ke dalamnya. Cairan itu tampak biasa, namun baunya menusuk hidung Arka, pahit dan dingin. Kecocokan itu penting, kata Ki Kuncung akhirnya, seolah menjawab pertanyaan yang tak diucapkan. Kalau tidak cocok, yang datang akan marah. Waktunya sudah dekat, sahut Tuan Hadi. Ki Kuncung mengangguk pelan. Hari baik sudah ditentukan, tapi tubuh ini harus dilemahkan dulu. Biar tidak melawan. Biar mudah dipanggil. Arka merasakan jantungnya berdegup kencang. Kata-kata itu terdengar seperti potongan percakapan yang seharusnya tak ia dengar. Ia ingin bangkit, ingin pergi, namun tubuhnya terasa berat. Ki Kuncung berdiri perlahan, berjalan ke arah Arka. Minum dulu, katanya sambil menyodorkan mangkuk itu. Arka menatap Tuan Hadi, mencari penjelasan. Namun juragan itu hanya menatap balik dengan mata kosong. Minum, ulang Tuan Hadi. Untuk kesehatan. Arka ragu, namun tekanan situasi membuatnya mengangkat mangkuk itu. Cairannya dingin saat menyentuh bibir. Rasanya pahit, getir, meninggalkan sensasi kebas di lidah dan tenggorokan. Baru beberapa teguk, perutnya langsung terasa mual. Tak lama kemudian, Ki Kuncung menyajikan makanan, nasi putih dan lauk sederhana. Arka mencoba menolak, namun tatapan Ki Kuncung membuatnya mengurungkan niat. Ia makan perlahan, meski nafsu makannya menghilang. Beberapa menit setelahnya, dunia terasa berputar. Suara Ki Kuncung dan Tuan Hadi terdengar menjauh, seperti datang dari dasar sumur. Pandangannya mengabur, tangan dan kakinya terasa dingin dan lemas. Bagus. Suara Ki Kuncung terdengar samar. Tubuhnya menerima. Arka tak ingat bagaimana ia keluar dari rumah itu. Yang ia ingat hanyalah perjalanan pulang yang terasa terlalu panjang. Lampu mobil memotong kegelapan hutan. Bayangan pepohonan berkelebat seperti sosok-sosok yang mengintip. Setiap kali Arka memejamkan mata, ia melihat lingkaran hitam di lantai gudang. Bau dupa memenuhi hidungnya, meski jendela mobil terbuka sedikit. Dadanya sesak, napasnya pendek. Sesampainya di rumah, Arka hampir roboh saat turun dari mobil. Tuan Hadi hanya menatapnya sekilas. Istirahat, katanya. Besok kerja lagi. Malam itu, Arka menggigil hebat. Tubuhnya panas dingin, pikirannya kacau. Ia bermimpi berada di tengah hutan, telanjang kaki, tanah di bawahnya berlendir. Dari balik pepohonan, sosok tinggi dan besar bergerak mendekat. Napasnya berat, langkahnya mengguncang tanah. Kau sudah dipanggil, suara itu bergema. Arka terbangun dengan jeritan tertahan, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia merasa kosong, lemah, dan sangat takut, bukan hanya pada apa yang akan terjadi, tetapi pada kenyataan bahwa sesuatu telah masuk ke dalam dirinya hari itu. Dan sesuatu itu tidak berniat keluar dengan mudah. Sejak kunjungan ke rumah Ki Kuncung, tubuh Arka tak pernah benar-benar pulih.
Hari-harinya berubah menjadi rangkaian rasa dingin yang tak kunjung pergi, menggigil yang datang tiba-tiba, dan kelelahan yang tak masuk akal. Bahkan saat matahari bersinar terang, tulang-tulangnya terasa seperti direndam air es. Ia sering duduk termenung di kursi, menatap kosong ke halaman rumah, sementara napasnya berembun tipis seperti pagi berkabut. Ibunya beberapa kali memergoki Arka terjatuh tanpa sebab. Suatu pagi, ketika Arka hendak menjerang air, tubuhnya mendadak limbung. Pandangannya menghitam, telinganya berdenging, dan dunia runtuh begitu saja. Ia terbangun di lantai dapur dengan ibunya menangis pelan, memanggil namanya berulang kali. Kening Arka terasa dingin, namun tubuhnya panas seperti terbakar. "Kamu jangan dipaksa kerja dulu," kata ibunya dengan suara gemetar. "Ibu takut." Arka ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Namun kata-kata itu terasa palsu bahkan sebelum terucap. Ia tahu ada sesuatu yang salah, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kelelahan atau penyakit biasa. Di kebun tembakau, kondisinya tak kalah buruk. Beberapa kali ia hampir pingsan saat mengantar Tuan Hadi. Pandangannya sering kabur, dan telinganya kerap menangkap suara-suara aneh, seperti bisikan yang datang dari balik daun tembakau, memanggil namanya dengan nada rendah dan sabar. Saat ia menoleh, tak ada siapapun. Para pekerja tetap diam, menunduk, seolah tak ingin terlibat. Mimpi-mimpi itu semakin sering datang. Setiap kali Arka tertidur, ia selalu kembali ke gudang tua itu. Gudang yang sama, namun setiap malam tampak semakin rusak dan gelap. Daun-daun tembakau yang tergantung tak lagi kering, melainkan basah dan meneteskan cairan merah ke lantai. Bau besi, bau darah segar, memenuhi udara hingga membuatnya mual. Dalam mimpi itu, Arka selalu berdiri di tengah ruangan, tak bisa bergerak. Kakinya seolah menyatu dengan lantai. Dari sudut-sudut gelap, bayangan-bayangan bergerak perlahan, mengelilinginya. Mereka berbisik, tertawa pelan, menyebut angka dan hari. Kamis, Jumat, -1. Suatu malam, mimpi itu berubah. Di antara bayangan dan kabut, muncul sosok kakek tua yang pernah Arka temui di gudang. Wajahnya sama, keriput, matanya tajam, sorotnya penuh kecemasan. Namun kali ini, ia berdiri lebih dekat. Jelas, seolah batas antara mimpi dan kenyataan semakin tipis. "Kamu masih di sini," kata kakek itu lirih. "Berarti belum terlambat." Arka berusaha berbicara, namun mulutnya terasa terkunci. Ia hanya bisa menatap, berharap kakek itu mengerti. "Mereka sudah menandaimu," lanjut kakek itu. "Tubuhmu dilemahkan. Jiwamu dipanggil pelan-pelan. Setiap Kamis, mereka mengambil sedikit." Air mata mengalir di wajah Arka. Ia ingin bertanya bagaimana caranya menghentikan semua ini, namun suaranya tak keluar. Kakek itu menghela napas panjang. "Kamu bersih. Itu sebabnya kamu dipilih. Darahmu tidak berat oleh janji." Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Gudang bergetar, daun-daun tembakau berayun liar. Dari balik kabut, sosok besar mulai terbentuk. Tinggi, hitam, kepalanya botak dan licin, giginya putih panjang seperti taring binatang buas. Kakek tua itu mundur selangkah. Waktunya hampir habis. Arka terbangun dengan teriakan tertahan. Jantungnya berdegup liar, napasnya tersengal. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Di kamar, udara terasa pekat dan berat, seolah baru saja ada sesuatu yang pergi. Keesokan harinya, kesadarannya akhirnya mencapai titik yang tak bisa ia abaikan. Saat Tuan Hadi mengajaknya kembali ke gudang, Arka memperhatikan setiap detail dengan mata berbeda. Bau dupa yang selalu ada. Kantong plastik hitam yang kini ia pahami bukan sekadar isi pasar. Cara Tuan Hadi menatapnya, bukan sebagai karyawan, melainkan sebagai sesuatu yang sedang menunggu giliran. Di kaca spion, Arka melihat pantulan wajahnya sendiri. Pucat, cekung. Seperti orang yang sudah berjalan terlalu dekat dengan kematian. Potongan-potongan kejadian itu akhirnya menyatu di kepalanya. Percakapan Ki Kuncung tentang kecocokan. Kata-kata kakek tua tentang bayaran darah. Bisikan tentang hari terlarang. Tubuhnya yang melemah tepat setelah hari Kamis berlalu. Ia bukan sakit.
Ia sedang dipersiapkan. Kesadaran itu datang seperti pisau dingin yang menusuk dada Arka. Rasa takutnya berubah bentuk. Dari ketakutan akan hal-hal tak terlihat menjadi ketakutan yang lebih nyata, bahwa hidupnya telah dijadwalkan, dihitung, dan diserahkan tanpa persetujuannya. Malam itu, Arka duduk sendirian di kamar, menatap ibunya yang tertidur lemah. Ia menggenggam tangan keriput itu erat, seolah ingin memastikan setidaknya satu hal di dunia ini masih nyata dan hangat. "Aku belum mau mati," bisiknya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada siapapun. Di luar, angin berdesir melewati kebun tembakau. Kabut turun perlahan, menyelimuti gudang-gudang tua. Dan jauh di dalam hutan, sesuatu bergerak, menunggu dengan sabar, karena tanda-tanda kematian telah muncul, dan korban kini telah menyadari perannya dalam upacara yang belum selesai. Malam Jumat Kliwon datang tanpa hujan, tanpa angin, namun membawa hawa yang terasa lebih berat dari malam-malam sebelumnya. Sejak sore, Arka sudah merasa tubuhnya bukan lagi miliknya. Setiap langkah terasa seperti menyeret beban tak terlihat. Pandangannya kabur, kepalanya berdengung, dan dadanya sesak seperti diikat tali yang perlahan ditarik. Tuan Hadi menjemputnya lebih larut dari biasanya. Tak ada sapaan, tak ada perintah panjang. Hanya satu kalimat pendek yang membuat jantung Arka berdegup tak karuan. "Kita ke gudang." Bukan gudang biasa. Mobil melaju menembus kabut yang turun cepat, lebih cepat dari biasanya. Lampu depan hanya menerangi beberapa meter ke depan. Selebihnya adalah putih pekat yang menelan dunia. Jalan yang mereka lalui bukan jalur biasa, lebih sempit, lebih rusak, dan jarang digunakan. Arka mengenali jalur itu dengan rasa ngeri. Itu adalah jalan menuju gudang terdalam, gudang yang selalu terkunci, yang tak pernah ia masuki. Semakin dekat ke tujuan, tubuh Arka semakin melemah. Tangannya gemetar di setir. Kakinya terasa mati rasa. Ia ingin menghentikan mobil, ingin berbalik arah, namun kehendaknya seperti terendam sesuatu yang kental dan dingin. Di kursi penumpang, Tuan Hadi duduk diam, matanya tertutup, bibirnya bergerak pelan seperti menggumamkan sesuatu. Aroma dupa tercium bahkan sebelum mereka berhenti. Gudang terdalam itu berdiri seperti bangkai bangunan, lebih besar dari gudang-gudang lain, namun lebih gelap. Kayunya hitam legam, pintunya tebal, penuh ukiran kasar yang tak pernah Arka perhatikan sebelumnya. Simbol-simbol melengkung dan patah-patah menghiasi permukaannya, seolah dipahat bukan untuk dilihat manusia. Saat Arka turun dari mobil, kakinya hampir tak bisa menopang tubuhnya. Dunia berputar. Ia terhuyung, dan untuk sesaat ia yakin akan jatuh, namun tangan dingin mencengkeram lengannya dari belakang. Pelan, suara itu serak. "Ki Kuncung." Arka menoleh dengan susah payah. Dukun tua itu berdiri di baliknya. Wajahnya lebih pucat dari terakhir kali mereka bertemu. Matanya berkilat aneh, seperti memantulkan cahaya yang tak berasal dari manapun. "Sudah waktunya," kata Ki Kuncung pelan. "Jangan melawan. Itu hanya akan membuatmu lebih sakit." Arka ingin berteriak, ingin memukul, ingin lari. Namun tubuhnya hanya menurut saat ia diseret masuk ke dalam gudang. Pintu ditutup. Suara kayu berat yang saling beradu bergema panjang, memutus sisa-sisa dunia luar. Di dalam, udara sangat dingin, jauh lebih dingin daripada udara malam di pegunungan. Setiap napas terasa seperti menghirup serpihan es. Bau dupa bercampur dengan bau amis yang membuat perut Arka bergejolak. Gudang itu luas, jauh lebih luas dari yang terlihat dari luar. Di tengah ruangan, lantai tanah telah disapu bersih dan diberi tanda lingkaran besar dengan warna hitam mengilap. Di sekeliling lingkaran, lilin-lilin kecil menyala dengan api kebiruan, bergetar tanpa angin. Di sudut-sudut ruangan, kantong plastik hitam tersusun rapi. Kini Arka tahu betul apa arti keberadaannya. Tubuhnya didudukan di tengah lingkaran. Kakinya terasa lumpuh. Tangannya berat. Kepalanya terkulai tanpa bisa ia kendalikan. Kesadarannya naik turun seperti ombak. Sesekali tajam, sesekali tenggelam. Ki Kuncung mulai melantunkan mantra. Bahasanya asing, namun nadanya membuat dada Arka bergetar. Setiap suku kata terasa seperti palu yang memukul bagian terdalam jiwanya. Lilin-lilin bergetar semakin keras, dan udara di dalam gudang seolah menebal. Tuan Hadi berdiri di tepi lingkaran, wajahnya berubah.
Tatapan kosongnya kini dipenuhi ketamakan dan ketakutan yang bercampur. Keringat mengalir di pelipisnya, namun bibirnya tersenyum tipis, senyum orang yang telah mempertaruhkan segalanya. Janji sudah ditepati, katanya dengan suara gemetar. Persembahan sudah siap. Tanah di dalam lingkaran bergetar. Awalnya pelan, seperti detak jantung raksasa. Lalu semakin kuat, membuat lilin-lilin terjungkal. Dari tengah lingkaran, kabut hitam mengepul, berputar cepat, membentuk pusaran yang menyedot cahaya di sekitarnya. Arka mencoba bergerak. Tak bisa. Dari pusaran itu, sesuatu mulai muncul. Sosoknya tinggi, terlalu tinggi untuk manusia. Tubuhnya besar dan padat, kulitnya gelap mengilap seperti batu basah. Kepalanya botak dan licin, memantulkan cahaya api biru. Saat makhluk itu mengangkat wajahnya, Arka melihat giginya, panjang, runcing, bertumpuk tak beraturan seperti taring binatang buas. Matanya merah menyala. Udara seketika menjadi sangat dingin. Napas Arka membeku di tenggorokannya. Makhluk itu menggeram rendah. Suaranya seperti batu besar yang digesekkan satu sama lain. Mana? Suara itu bergema, tak hanya di telinga, tetapi di dalam kepala Arka. Persembahanku. Ki Kuncung membungkuk dalam-dalam. Sudah disiapkan. Tubuh bersih. Jiwa utuh. Makhluk itu menoleh ke arah Arka. Tatapannya menusuk, menembus kulit, otot, dan tulang. Arka merasa seolah seluruh hidupnya dibaca dalam 1 detik. Masa kecilnya, ibunya, niat pulangnya ke desa, semuanya. Layak, gumam makhluk itu. Air mata mengalir di wajah Arka tanpa ia sadari. Dalam detik-detik itu, kesadarannya hampir sepenuhnya tenggelam. Ia merasa tubuhnya bukan lagi miliknya, hanya wadah kosong yang siap diambil. Di ambang gelap itu, sebuah pikiran terakhir melintas, wajah ibunya yang tersenyum rapuh. Dan tepat ketika taring makhluk itu terbuka lebar, siap menagih persembahan, sesuatu yang lain bergerak di dalam diri Arka. Sesuatu yang lama tertidur, namun tak pernah benar-benar pergi. Sesuatu yang tidak tunduk pada perjanjian gelap. Gudang itu bergetar lebih keras, seolah 2 kekuatan besar bersiap bertabrakan. Dan malam Jumat Kliwon, yang seharusnya menjadi akhir hidup Arka, justru menjadi awal dari pertarungan yang tak pernah diperhitungkan oleh siapapun. Taring makhluk itu tinggal sejengkal dari wajah Arka. Napasnya bau tanah basah dan bangkai, membuat dada Arka terasa seperti diremas dari dalam. Dunia di sekelilingnya meredup. Suara Ki Kuncung dan Tuan Hadi berubah menjadi dengungan jauh, seperti teredam air. Kesadarannya terombang-ambing di ambang batas, antara ada dan tiada. Tubuhnya sudah tak merespons perintah pikiran. Ia tahu, jika taring itu menyentuh kulitnya, segalanya akan berakhir. Namun tepat di detik ketika makhluk itu membuka rahangnya lebih lebar, sesuatu yang panas dan berat meledak dari dalam dada Arka. Bukan rasa sakit, bukan pula ketakutan, melainkan kemarahan yang tua, dalam, dan penuh wibawa. Udara di dalam gudang berubah. Dingin yang menusuk tulang seketika tergeser oleh hawa hangat yang kuat, seperti api yang menyala dari bawah tanah. Arka tersentak, punggungnya melengkung ke belakang. Dari mulutnya keluar erangan berat yang bukan suaranya. Makhluk berkepala botak itu mundur 1 langkah. Ini, geramnya. Suaranya kini terdengar waspada. Bukan jiwa kosong. Arka membuka matanya. Namun yang menatap balik bukan lagi tatapan ketakutan seorang manusia yang menunggu mati. Matanya kini gelap dan dalam, dengan kilat cahaya keemasan berpendar di baliknya. Tubuhnya yang tadi lunglai perlahan tegak, meski ikatan gaib masih melingkupinya. Suara Arka keluar, namun nadanya asing, berat, dan bergetar oleh kekuatan yang membuat dinding gudang berderak. Cukup. 1 kata itu menggema keras, memantul di setiap sudut ruangan, memadamkan beberapa lilin biru sekaligus. Ki Kuncung terhuyung mundur. Wajahnya pucat pasi. Ia menatap Arka dengan mata membelalak, seolah melihat mimpi buruk yang selama ini ia coba hindari. Tidak mungkin, gumamnya. Garis itu seharusnya sudah terputus. Makhluk raksasa itu menggeram, memperlihatkan taringnya. Kau berani melanggar perjanjian, manusia tua. Tubuh Arka melangkah maju 1 langkah.
Tanah di bawah kakinya retak halus. Aku bukan bagian dari perjanjianmu, kata suara itu dari dalam dirinya. Dan anak ini bukan milikmu. Ki Kuncung jatuh berlutut. Tangannya gemetar. Bibirnya bergetar tanpa suara. Ia akhirnya berteriak dengan suara pecah. Kiai Surya! Nama itu menggantung berat di udara. Tuan Hadi, yang sejak tadi terpaku, mundur tergesa hingga punggungnya membentur dinding gudang. Wajahnya penuh teror yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Ini tidak pernah disebutkan, katanya panik. Kau bilang semuanya aman. Kau bilang tumbalnya bersih. Ki Kuncung menoleh dengan mata berair. Aku tidak tahu dia masih menjaga keturunannya. Makhluk itu menggeram semakin keras, marah. Kabut hitam kembali berputar, menghantam dinding-dinding gudang seperti ombak. Aku tidak peduli leluhurmu siapa, katanya. Persembahan telah dipanggil. Perjanjian harus ditepati. Tubuh Arka terangkat perlahan dari tanah. Bukan karena kekuatan makhluk itu, melainkan karena kekuatan lain yang kini menguasainya. Angin berputar di sekitar Arka, membawa aroma tanah, daun kering, dan dupa tua. Dari bibir Arka, doa-doa dilantunkan, doa Jawa kuno yang telah lama dilupakan, namun penuh kekuatan. Makhluk itu meraung kesakitan saat cahaya keemasan mulai menyelimuti tubuh Arka. Perjanjianmu dibangun di atas darah dan tipu daya. Suara Kiai Surya menggema melalui tubuh cucunya. Dan setiap perjanjian yang melanggar keseimbangan, akan runtuh oleh tangan yang sama yang kau anggap lemah. Makhluk itu menyerang. Bayangannya melesat cepat. Taringnya mengarah ke leher Arka. Namun sebelum menyentuh, cahaya keemasan meledak, menghantam tubuh raksasa itu hingga terhempas ke belakang. Gudang bergetar hebat. Balok kayu retak. Daun-daun tembakau beterbangan seperti hujan hitam. Ki Kuncung berteriak panik. Ia merangkak menuju pintu, namun lantai di bawahnya tiba-tiba merekah. Dari retakan itu keluar tangan-tangan hitam yang melilit kakinya. Tidak. Aku hanya perantara, jeritnya. Aku hanya menepati permintaan. Arka menoleh padanya. Matanya menyala dingin. Kau tahu harga yang harus dibayar. Dan kau tetap memilih melanjutkannya. Tangan-tangan hitam itu menarik Ki Kuncung ke dalam tanah. Teriakannya menggema singkat, lalu terputus, meninggalkan bau busuk dan keheningan yang mencekam. Tuan Hadi menjerit histeris. Aku bisa membayar. Aku bisa memberi apa saja. Ia berlari ke arah pintu, namun makhluk raksasa itu lebih cepat. Dengan satu ayunan tangan, tubuh Tuan Hadi terangkat dan dibanting ke tanah. Darah muncrat dari mulutnya. Makhluk itu menoleh ke Arka. Matanya kini penuh kebencian dan ketakutan. Jika aku jatuh, geramnya, kau akan ikut runtuh bersamaku. Tidak, jawab suara Kiai Surya tenang. Kau yang akan kembali ke tempatmu berasal. Cahaya keemasan menyelimuti gudang sepenuhnya. Arka mengangkat tangannya, dan tanah di bawah makhluk itu terbuka lebar. Kabut hitam tersedot masuk, disertai raungan panjang yang mengguncang udara. Tubuh raksasa itu perlahan terhisap, pecah menjadi serpihan bayangan sebelum lenyap sepenuhnya. Gudang terdiam. Lilin-lilin padam satu persatu. Cahaya keemasan memudar, meninggalkan Arka yang terjatuh ke tanah. Napasnya terengah. Tubuh Tuan Hadi tergeletak tak bernyawa. Matanya terbuka kosong, seolah masih menatap kekayaan yang tak pernah bisa ia bawa mati. Di tengah keheningan itu, Arka merasakan sesuatu melepaskan dirinya. Sebuah kehangatan menyentuh bahunya, lembut dan menenangkan. Cukup sampai di sini. Suara itu kini terdengar lebih dekat, lebih manusiawi. Tugasku selesai. Arka berusaha membuka mata, dan dalam sisa kesadarannya, ia melihat sosok kakek tua berdiri di hadapannya. Bukan lagi samar seperti dalam mimpi, melainkan jelas, dengan senyum tipis penuh kelegaan. Kau sudah bertahan dengan baik, Nak, kata Kiai Surya. Sekarang, pulanglah. Dan ketika Arka akhirnya kehilangan kesadaran, gudang itu sunyi kembali, menyimpan sisa-sisa perjanjian gelap yang telah berakhir, bersama nyawa-nyawa yang hancur oleh keserakahan mereka sendiri. Arka terbangun dengan napas tersendat, seolah baru saja muncul ke permukaan setelah tenggelam terlalu lama. Matanya terbuka perlahan,
silau oleh cahaya pagi yang masuk melalui celah jendela. Untuk beberapa detik, ia tak tahu di mana dirinya berada. Kepalanya terasa berat, tubuhnya pegal seperti habis dihantam berkali-kali. Namun satu hal langsung ia sadari, ia masih hidup. Udara yang dihirupnya terasa berbeda. Hangat, bersih. Tidak ada bau dupa, tidak ada dingin menusuk tulang, tidak ada tekanan tak kasat mata yang selama ini membebaninya. Hanya aroma kayu rumah tua, tanah basah sisa embun, dan samar bau obat-obatan. Ibu. Suara itu keluar lirih dari tenggorokannya. Di samping ranjang, Ibu Sari tertidur sambil duduk, kepalanya bersandar di lengan sendiri. Wajahnya tampak lelah, namun jauh lebih tenang dari hari-hari sebelumnya. Tangan keriputnya menggenggam tangan Arka erat, seolah takut kehilangan lagi. Arka merasakan hangat sentuhan itu merambat ke dadanya, menghancurkan sisa-sisa ketakutan yang masih tersisa. Ia mencoba bergerak. Tubuhnya masih lemah, namun tidak lumpuh. Rasa sakit yang selama ini menghantuinya, dingin ekstrim, nyeri tulang, dan sesak di dada, menghilang begitu saja, seperti mimpi buruk yang lenyap saat matahari terbit. Ibu Sari terbangun saat merasakan gerakan itu. Arka? Suaranya bergetar, hampir tak percaya. Ya Allah, kamu sadar, Nak. Air mata langsung mengalir di wajah perempuan itu. Ia menunduk, memeluk Arka dengan erat, seolah ingin memastikan bahwa tubuh di hadapannya nyata. Arka membalas pelukan itu dengan sisa tenaga yang ia miliki, membenamkan wajahnya di bahu ibunya. Untuk pertama kalinya sejak ia pulang ke desa, dadanya terasa lapang. Aku pulang, Bu, bisiknya. Beneran pulang. Tak ada kata yang bisa menjelaskan semua yang telah terjadi. Tidak sekarang. Tidak dengan mudah. Namun pelukan itu cukup menjadi jawaban bahwa ia selamat dari sesuatu yang seharusnya merenggut nyawanya. Beberapa jam kemudian, saat matahari sudah naik lebih tinggi, Arka duduk di tepi ranjang. Dari jendela, ia memandang keluar. Desa itu tampak berbeda. Tidak ada kabut tebal yang biasanya menyelimuti pagi. Kebun tembakau di kejauhan terlihat jelas, hijau dan diam. Udara pegunungan terasa ringan, seolah beban yang lama menggantung akhirnya dilepaskan. Di dalam keheningan itu, Arka merasakan kehadiran lain. Bukan ancaman, bukan teror. Sebuah kehangatan yang akrab. Ia menoleh ke sudut kamar, dan di sana berdiri sosok yang sudah ia kenal. Kakek tua dengan sorot mata tajam namun penuh kasih. Kali ini, wujudnya lebih jelas. Tubuhnya tegap, pakaiannya sederhana, wajahnya tenang tanpa bayangan kesedihan. Kiai Surya, gumam Arka pelan. Sosok itu tersenyum tipis. Kau bisa melihatku dengan jelas sekarang, katanya. Itu pertanda jiwamu sudah kembali utuh. Arka menelan ludah. Banyak pertanyaan memenuhi kepalanya, namun yang keluar hanya satu. Kenapa aku? Kiai Surya melangkah mendekat, namun kakinya tak menimbulkan suara di lantai. Karena kau masih memegang niat yang lurus, jawabnya. Kau meninggalkan dunia yang menjanjikan segalanya, demi berbakti pada ibumu. Niat seperti itu adalah benteng yang tidak terlihat, tapi kuat. Arka terdiam. Ingatannya melayang pada malam-malam penuh ketakutan, pada gudang, pada taring, pada darah. Mereka tidak salah memilihmu sebagai target, lanjut Kiai Surya. Tubuhmu bersih, jiwamu tidak terikat. Tapi mereka lupa satu hal, darahmu membawa garis yang dijaga. Arka mengangkat wajahnya. Garis keturunan. Kiai Surya mengangguk. Sejak dulu, leluhur kita menjaga keseimbangan. Bukan untuk mencari kuasa, bukan untuk mengumpulkan kekayaan, melainkan untuk melindungi. Tugasku belum selesai meski ragaku telah lama kembali ke tanah. Selama masih ada keturunan yang berjalan di jalur yang benar, perlindungan itu tidak akan putus. Arka merasakan dadanya bergetar. Ada kebanggaan, ada haru, namun juga kelelahan yang dalam. Apakah semua ini benar-benar sudah berakhir? Tanyanya. Perjanjian itu hancur, jawab Kiai Surya tenang. Jin itu telah kembali ke asalnya. Ki Kuncung dan Tuan Hadi telah menerima akibat dari pilihan mereka. Tidak akan ada lagi tumbal. Tidak akan ada lagi darah di gudang itu. Angin pagi bertiup lembut,
membuat tirai jendela bergerak pelan. Saat Arka kembali menatap sudut kamar, sosok Kiai Surya mulai memudar. "Terima kasih," kata Arka cepat, suaranya nyaris pecah. "Aku tidak tahu bagaimana membalasnya." Kiai Surya tersenyum lebih lebar. Senyum seorang kakek yang melihat cucunya tumbuh selamat. "Hiduplah dengan tenang. Jaga ibumu. Itu sudah lebih dari cukup." Dan dengan itu, sosok tersebut menghilang, larut bersama cahaya pagi. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa kejadian aneh. Gudang tembakau dikunci dan ditinggalkan. Orang-orang desa hanya mendengar kabar bahwa juragan besar itu meninggal mendadak, dan usahanya berhenti begitu saja. Tidak ada yang berani mendekat, dan perlahan tempat itu kembali menjadi bagian dari hutan dan tanah. Arka tidak kembali ke Jakarta. Ia memilih tinggal, merawat ibunya, menjalani hidup sederhana yang dulu tak pernah ia bayangkan. Pagi-paginya diisi dengan udara segar dan suara burung, bukan klakson dan rapat tanpa akhir. Malam-malamnya sunyi, tanpa bisikan, tanpa mimpi berdarah. Suatu pagi, saat matahari naik perlahan tanpa kabut menutupinya, Arka memeluk ibunya di teras rumah. Perempuan itu tersenyum lemah namun bahagia. "Terima kasih sudah pulang," kata Ibu Sari pelan. Arka menggeleng, menahan air mata. "Terima kasih sudah menungguku, Bu." Di kejauhan, angin menyapu kebun tembakau yang kini sunyi. Tidak ada lagi teror. Tidak ada lagi perjanjian gelap. Yang tersisa hanyalah kedamaian, dan pelajaran bahwa pengorbanan yang tulus, meski membawa seseorang ke ambang kematian, bisa berujung pada perlindungan yang datang dari arah yang tak pernah disangka. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Arka merasa benar-benar pulang. Tamat.